بسم الله الرحمن الرحيم. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Segala puji yang paling sempurna kita panjatkan dan persembahkan hanya kepada Allah tabaraka wa taala, Rabb pemilik dan penguasa semesta alam, yang kita semua berikrar bahwasannya dialah pencipta, pemilik, pengatur, pemelihara yang memberikan kehidupan dan kematian pada seluruh alam semesta ciptaannya ini. Dan kita berikrar bahwasannya tidak ada sesembahan yang hak untuk disembah, untuk diibadahi dengan benar, kecuali Allah tabaraka wa ta'ala, yang kita semua mengesahkan seluruh ketaatan dan amal soleh kita, dan tidaklah kita persembahkan kecuali hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan kita berikrar bahwasannya Allah tabaraka wa ta'ala memiliki nama-nama yang mulia dan sifat-sifat yang tinggi, yang nama dan sifat tersebut tidaklah diberikan dan disandangkan kecuali oleh Allah tabaraka wa ta'ala sendiri, seperti tersebut di dalam kitab sucinya Al-Quranul Karim. Dan nama-nama ataupun sifat-sifat tersebut tidaklah diberikan atau disandangkan kecuali oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti tersebut di dalam sunnahnya. Salawat serta salam yang selalu tercurah kepada junjungan mulia kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan para sahabatnya yang mulia, dan orang-orang yang baik di dalam mengikuti jejaknya sampai datangnya hari akhir. Ikhwani fiddin, a'azzakumullahu jami'an. Saudaraku sekalian yang mulia, alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang insyaallah berkah Allah tetap dan selalu mengucur kepada kita, keberkahan yang selalu menyertai kita pada diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita, dan harta kita. InsyaAllah kita melanjutkan kajian dan pembahasan tentang buku Prinsip Jalan Golongan Selamat yang dikarang oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu. Dan kita masuk kepada pembahasan bab ketiga atau bagian ketiga, yaitu yang berjudul tentang tanda-tanda golongan yang selamat. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang ciri-ciri orang yang berada di jalan golongan selamat, dan sekarang kita akan membahas tentang tanda-tanda golongan selamat itu sendiri. Dijelaskan di sini poin ke-1 tentang tanda orang yang berada pada jalan golongan selamat adalah kita bisa melihat bahwasannya golongan yang selamat itu jumlahnya sedikit di tengah banyaknya manusia. Karena kalau kita mau memperhatikan, subhanallah, kita melihat umat Islam di seluruh dunia ini hampir mencapai poin 2 miliar. Banyaknya umat Islam. Akan tetapi kalau kita saring lagi, ya kan, dari 2 miliar ini, yang Islamnya lempeng, ya kan, Islamnya benar, itu berapa? Karena di situ tercampur ada apa?
Qadianiyah. Tahu Qadianiyah? Qadianiyah itu nama asalnya Islam Ahmadiyah, yang sebenarnya sudah bukan Islam tapi masih ngaku Muslim. Ada Syiah dan lain sebagainya dari sekte-sekte, ya kan, aliran-aliran sesat yang mengatasnamakan dirinya sebagai Islam. Kalau kita mau saring lagi, yang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, ya kan, sedikit yang berada pada prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari Ahlus Sunnah Jamaahnya sendiri, kalau disaring lagi, yang betul-betul mempraktekkan dan melaksanakan prinsip, aturan, dan tata cara beragama yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang menjalankan prinsip manhaj para salafus soleh di dalam beragama ini juga sedikit. Oleh karena itu perlu diingat, di dalam Islam dan prinsip Islam, hukum mayoritas itu tidak berlaku. Karena kebenaran di dalam Islam tidak diukur dengan banyaknya. Kebenaran di dalam Islam tidak diukur dengan banyaknya suara, seperti sistem demokrasi. Kalau sistem demokrasi kan demo hukum kratos rakyat. Jadi hukum rakyat. Makanya slogannya sering kita dengar, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Nah, kalau misalnya yang menang partainya adalah partai preman, partai merah, otomatis, ya kan, yang akan memimpinnya pun partai merah, seperti itu. Dan berangkat dari kebanyakan masyarakat. Kalau kebanyakan masyarakatnya adalah memang cara beragamanya cara beragama merah, ya otomatis tidak akan memilih kecuali yang merah-merah aja. Kan seperti itu. Kama takunu yuwalla alaikum. Sebagaimana kalian jadi, seperti itu akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala pemimpin untuk kalian. Dan yang akan menentukan kebijakan hukum juga orang-orang merah. Ini sebagai contoh saja, jangan sampai ada yang tersinggung seperti di sinetron, ya kan. Ketika terakhir ditutup, ini semua hanya sebuah cerita, ya kan. Tapi ini kenyataan yang kita hadapi. Karena kalau umat Islam, ya kan, yang ada di sebuah tempat itu benar keislamannya, maka tidak mungkin dia akan memilih, tidak mungkin, ya kan, dia akan menentukan suaranya kecuali kepada sesuatu yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya, seperti itu. Tapi ini sekarang sudah hancur lebur, kayak dawet, tahu antum Pak, dawet, ya kan, seperti itu, diaduk, ya kan, sudah kecampur semua. Makanya kita hidup sekarang ini di zaman fitnah. Dan kembali kepada pembahasan kita, nah, tentang keadaan mereka ini, orang-orang yang berpegang teguh kepada prinsip dan metode cara beragama para salafus soleh ini, mereka itu seperti diberitakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, di mana beliau bersabda, tubalil ghuraba, keuntungan yang besar, kemuliaan yang besar, keberhasilan yang besar bagi orang-orang yang mendapatkan julukan al-ghuraba, yaitu orang-orang yang asing, orang-orang yang dianggap aneh atau dianggap kuper, ya, ada istilahnya saya lupa apa itu, kalau ulamanya dinamakan ulama konservatif katanya, ya kan, begitu dibaca dilihat, ya kan, oh ini haram, oh itu haram lagi, ini kamu ngambil buku dari ulama konservatif ini, iya kan. Pertama dengar konservatif, apa ini konservatif, ya kan? Karena bahasa Indonesia itu semakin lama semakin berubah, Pak. Terus berubah, ya kan? Kosakatanya sedikit,
ya kan, dan banyak mengimpor dari bahasa lain, khususnya bahasa Inggris. Ya kan? Banyak istilah-istilah baru. Nah, khususnya apalagi yang berhubungan dengan agama. Oh, ini ulamanya ulama konservatif ini. Alimnya konservatif. Kita bukan konservatif apa? Ternyata artinya usang. Seakan-akan agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad ini ada masa ekspernya. Ada tanggalnya kayak roti. Ada kadaluarsanya. Sehingga para manusia yang berpegang teguh dengan kebenaran yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya, kebenaran yang dipraktekkan oleh para sahabatnya, yang mereka berjaya dengan menerapkan kebenaran tersebut, di zaman ini sudah tidak bisa dipakai lagi. Sudah usang, sudah kadaluarsa, sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi kalau dulu masih pakai cadar, ya sekarang sudah nggak pas lah. Di zaman sekarang pakai cadar wanita. Kita wanita Islam harus maju, ya kan? Kenapa? Diangkat roknya, biar setengah paha, ya kan? Berarti itu Islam yang maju. Yang laki-laki, ya kan, gak usah diberat-beratkan lah. Ngapain sholat berjamaah? Yang penting kan yang penting sholat. Seperti itu. Nyerempet sedikit untuk masalah istilahnya korupsi, ya nggak apa-apa. Semuanya juga seperti itu, sudah rumus umum. Ya kan, kalau di Kabulok, ya kan, tulisannya 1 kuintal itu mesti dikurangi 1 kilo buat jatah bagian orang-orang yang ada di dalamnya. Itu sudah rumus umum. Nggak apa-apalah dosa-dosa sedikit. Allah ghafurur rahim. Seperti itu. Nah, ketika ada orang yang kenceng menerapkan kebenaran, ini dianggap asing. Kamu jangan hidup kayak malaikat lah di zaman ini. Sok, ya kan, alim, sok suci, ada apa semuanya. Justru malah disalahkan, diejek. Makanya Rasulullah mengatakan tubalil ghuraba. Berbahagialah, keuntungan yang besar bagi orang-orang yang dianggap asing. Kenapa? Karena dia berpegang teguh dengan agamanya. Dan dijelaskan makna ghuraba di sini oleh Rasulullah SAW, unasun solihun. Orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Baik dalam apa? Dalam agamanya. Fi unasin su'in kathir. Yang orang-orang baik ini berada di tengah-tengah manusia-manusia yang jelek. Manusia-manusia yang gak baik. Maksud gak baik di sini bukan berarti dianggap gak baik ketika terang-terangan hanya berbuat maksiat saja. Teler, ya kan, delosor di jalan, oh itu baru dianggap nggak baik. Narkoba baru dianggap nggak baik. Tapi kalau korupsi, nyolong alus, ya kan, pakainya Mercedes, masih dianggap baik. Mau ngelamar anak perempuannya 10 orang dikasihkan semua, nggak apa-apa. Walaupun pada hakikatnya sama. Rampok, ya kan, cuma ada rampok pakai caranya kasar, ada rampok pakai cara halus. Ada rampok pakai kunci apa, ya kan, yang untuk jepit, untuk membuka ini, ya kan, dengan kasar. Ada rampok yang pakainya tanda tangan tok, seret, udah, ya kan, pakai dasi, perlente, mobilnya kinclong, ya kan. Tapi intinya sama di hadapan Allah, ya kan, namanya rampok. Nah, orang yang baik dan jumlah mereka sedikit berada di kebanyakan dari orang-orang jelek, man ya'sihim aktsar mimman yuti'ahum. Orang yang berbuat maksiat di kalangan manusia komunitas tersebut lebih banyak daripada yang taat, daripada orang yang mentaatinya. Tapi kebenaran Allah
Berada pada pihak siapa? Dijelaskan dalam hadis ini, pada orang-orang yang soleh, yang baik, walaupun mereka jumlahnya lebih sedikit. Nggak berlaku hukum demokrasi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus mau pakai apa? Suara. Oh, yang paling banyak. Ya berarti pahalanya buat yang paling banyak. Nggak ada. Yang paling bisa menempatkan dirinya kepada perintah Allah dan Rasulnya, itu yang akan dianggap sebagai orang yang paling benar di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji mereka, orang-orang yang baik ini, orang-orang yang berada di jalan kebenaran, di jalan Allah dan Rasulnya, yang disebut sebagai Al-Ghuraba. Dipuji dalam Al-Quranul Karim surat Saba, ayat 13, di mana Allah berfirman, wa qalilun min ibadiyah asyakur, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur, yang ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali ke sensus. Coba kalau mungkin ada yang bisa, ya kan, membuat sensus di Indonesia, orang yang sholat sama yang gak sholat, banyak mana? Yakin banyak yang gak sholat. Orang yang sholat di masjid sama orang yang masih sholat tapi gak di masjid. Karena kita lihat di Indonesia masjid kosong, Pak. Paling yang rutin sholat ya itu-itu aja. Dan kebanyakan, ya kan, kita lihat, apalagi ketika di Indonesia, kadang kalau kita pulang dari sini timpang. Kenapa? Azan baru 5 menit, ya kan, nggak ada jeda waktu, tahu-tahu sudah komat. Kok ini cepet banget sih komatnya? Nah, setelah kita cek dan lihat, ya mau ngapain lagi ditunggu lama-lama emang nggak ada yang datang cuma itu. Nah, orang yang ada di kampung, di rumah itu cuma menjadikan adzan sebagai alat untuk mendengarkan, sebagai tanda masuk sholat. Oh iya. Kadang-kadang yang sholat nggak datang. Dan yang dipakai hukum perasaan. Pernah kita nasihatin seorang, ya kan, sholat berjamaah lebih bagus dari sholat sendirian 27 derajat. Ya kan. Ya tapi kan di rumah kita juga bisa berjamaah. Masa istri anak saya kita tinggal, ya kan? Terus kita berangkat ke masjid, mereka sholat sendiri, saya dong yang jadi imam di rumah. Oke, tapi benar nggak sih itu sholat berjamaah sama istri dan anak-anak kamu? Itu satu. Kedua, sholat berjamaahnya Rasulullah kemana? Ke masjid. Dan prinsip yang benar, kalau kamu mau berjamaah dengan istri-istrimu dan anak-anak wanitamu, sholat di masjid secara berjamaah, kamu dapat 27 derajat, pulang ke rumah jadi imam lagi. Untuk istri dan anak-anakmu yang wanita, kamu dapat pahala sunnah. Itu yang benar. Mu'adz bin Jabal sholat 2 kali. Yang satu wajib bersama Rasulullah SAW. Kebetulan pulang ke kampungnya, tidak ada yang pandai dalam membaca kecuali dia. Kemudian setelah itu dia menjadi imam bagi orang di kampungnya. Tapi dia berusaha sholat bersama dengan Rasulullah SAW. Dan ini prinsip yang benar. Puasa, kalau kita mau lihat, nggak ada perbedaan, warungnya tetap buka. Dan kalau kita mau buka satu-satu, cuma bedanya kan, ya, untuk menghormati bulan puasa, warungnya ditutup pakai pakai korden. Jadi yang kelihatan kaki-kakinya dong. Ada yang pakai sandal jepit, ada yang pakai sepatu, ya kan. Kebetulan yang pakai sepatu ini biasanya desinya diumpetin. Mau masuk warung yang keren, malu sama teman-temannya. Untuk sementara bulan puasa, masuk warteg di pinggir jalan untuk sementara. Karena emang nggak puasa, nggak kuat, harus ngopi sama ngerokok.
Dan kalau kita mau sensus masuk satu persatu, ditanya, bulan puasa mas? Iya. Kalau ada televisi ya gitu loh. Muslim? Pasti bakal ngomong Muslim, iya. Kenapa nggak puasa? Ini yang kita kenyataan. Bagaimana kita akan mengharapkan kemenangan dalam keadaan seperti ini? Bagaimana kita bisa milih pemimpin yang benar, sedangkan rakyat dan umatnya dalam keadaan seperti ini? Makanya nggak kaget kalau kita lihat umat Islam di Indonesia, secara kasat mata dia sudah tahu ini pemimpin maling dan berpengalaman pada tahun-tahun yang sebelumnya, ya kan, banyak aset-aset Indonesia yang dijual, malah yang dipilih masih itu juga. Nah ini sampai ini bodoh atau apa mas, ya kan kayak gitu. Tapi memang kenyataannya seperti itu. Sudah pernah ditipu, datang orang yang sama, ya kan, untuk menipu, masih juga mau ditipu. Ini kenyataannya seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita mau lihat basic agama mereka, bukan kita sombong, kita paling pintar, tidak, tapi ini kenyataan yang ada. Dan orang yang berpegang teguh dengan agama Allah di zaman akhir ini seperti memegang bara api. Dan serangan terhadap Islam, serangan terhadap orang-orang yang taat kepada Allah itu begitu kuat. Dan tidak mau kalau kita ini kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian poin yang kedua, golongan yang selamat. Nah ini banyak dimusuhi oleh manusia, difitnah, dilecehkan, diberi gelar dengan sebutan yang buruk. Makanya keluar terus pak, sebutan itu nggak berhenti-berhenti. Yang dari mulai, ya kan, Wahabi, ini sudah lama ini. Kemudian fundamentalis, Islam fundamentalis. Padahal kalau kita mau lihat, subhanallah, dikasih julukan Islam fundamentalis, kalau kita kembali kepada fondamen itu artinya apa? Dasar kan? Berarti benar kan? Karena kita dalam Islam diperintahkan untuk berpegang teguh dengan dasar Islam. Yang dengan dasar Islam ini akan kuat bangunan Islam. Tadi itu konservatif, usang, ya kan? Nanti keluar lagi teroris. Kapan sih teroris keluar? Bukan kemarin kan? Ya kan, Islam jenggot, Islam kebanjiran, cingkrang, ya kan, kurangan bahan katanya. Taib, apa bedanya orang yang pakai celana di atas mata kaki yang Anda katakan kurangan bahan dengan orang-orang yang pakai celana sengaja disobek-sobek? Bahkan dari tokonya memang sengaja sudah sobek. Ya kan, bahkan ya kan, celana beli bener-bener tengahnya itu, ya kan, bagian pahanya sengaja dibolongin. Bukan itu saja, bagian belakangnya dibolongin juga. Kenapa yang ini nggak dikatakan kurangan bahan? Itu kurang akal. Iya kan? Atau dikatakan kurang akal, tapi giliran yang benar, sempurna, rapi, cuma bedanya ke atas mata kaki dikatakan kurang bahan dan kebanjiran. Lihat bagaimana syaitan menipu. Dan julukan ini bukan merupakan suatu yang asing lagi, karena dari mulai Nabi yang pertama diutus kepada kaum jahiliyah, Rasulullah SAW ketika itu pun berusaha untuk diberikan kepadanya julukan-julukan, disandangkan kepadanya julukan-julukan. Tujuannya apa? Untuk menjauhkan manusia dari Nabi Muhammad SAW. Tapi subhanallah, kebenaran Allah tetap tegak. Mereka tidak mampu, tidak bisa. Sampai rapat untuk memberikan julukan yang pas kepada Rasulullah SAW, supaya orang pada lari dan tidak mendengar dakwah Rasulullah. Didirikan rapat khusus. Tujuannya untuk apa?
memberikan julukan bagi Rasulullah. Mau dikatakan orang sinting, kelakuannya bukan kayak orang sinting, ngomongnya bener, nggak mungkin. Mau dikatakan dukun, nggak komat kamit kayak dukun, omongannya lempeng, ya kan? Bahkan orang yang mendengarkan ayat-ayat yang dilantunkan dan dikeluarkan dari lisan Nabi Muhammad SAW, ya kan, istilahnya kepalanya aja nggak goyang, terperangah. Terus mau diberi julukan apa lagi nih? Mereka pun tidak bisa. Dan tetap dakwah Rasulullah terus semakin bertambah. Nah, nasib mereka seperti nasib para nabi yang dijelaskan dalam firman-Nya, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'd zukhrufal qawli ghurura. Dan demikianlah kami jadikan kepada tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia maupun dari jenis jin. Nah, ya sebentar lagi semoga Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan dan Allah berikan umur panjang. Di antara keutamaan bulan Ramadan itu apa? Dibukanya pintu-pintu surga. Kenapa? Karena jiwa manusia ketika bulan Ramadan condong kepada amal baik. Nah, ketika kita condong atau manusia condong kepada amal baik, otomatis apa? Kesempatan untuk mendapatkan ridho Allah semakin tinggi. Dan kesempatan untuk masuk surganya semakin besar. Ditutup pintu-pintu neraka. Kenapa? Karena di bulan Ramadan kebanyakan manusia enggan dan menjaga diri lebih kuat dari perbuatan maksiat dan dibelenggu para syaitan. Ah, di sini nih dijelaskan oleh para ulama apa maksud dibelenggu para syaitan. Para syaitan dibelenggu itu apa? Ada yang menjelaskan secara zahir hadis dibelenggu ya dibelenggu. Syaitannya pada dibelenggu semua. Ada lagi yang menjelaskan maradatus syayatin, yang dibelenggu itu jenderal-jenderalnya syaitan aja. Maradatus syayatin, yang kelasnya udah kaliber, ya kan, bintang 1 ke atas sampai bintang 5, walaupun nggak ada bintang 5 di kita, cuma ada sampai bintang 4. Itu aja yang di penjara dan dibelenggu. Kalau yang kopral-kopral masih dilepasin. Ada yang mengatakan, ya kan, lah kalau memang sudah dibelenggu, kenapa kok masih ada orang yang berbuat maksiat? Ya kan? Karena perlu diingat di sini manusia itu punya yang namanya hawa nafsu. Yang kadang setan tuh nunggangin hawa nafsu tersebut untuk manusia lebih mudah terjatuh kepada perbuatan jelek dan maksiat. Dan kita perlu ingat juga, setan itu disebutkan oleh Allah jenisnya bukan dari bangsa jin saja, tapi setan yang berbentuk manusia juga banyak. Ini juga kaki tangannya iblis, walaupun jinnya dibelenggu, ya kan, dia sudah punya kaki tangan untuk apa? Mempraktekkan kemaksiatannya dan menjatuhkan manusia kepada perbuatan maksiat seperti itu. Nah, Rasulullah SAW misalnya ketika mengajak kepada tauhid di umatnya dahulu, oleh kaumnya diberi julukan sebagai tukang sihir, lagi sombong. Padahal sebelumnya mereka memberikan julukan kepada Rasulullah As-Sadiqul Amin, jujur dan dapat dipercaya, ya kan. Nah, Syekh Abdul Aziz bin Bas, ya kan, ketika ditanya tentang jalan golongan selamat dan golongan selamat itu sendiri, beliau menjawab, mereka adalah orang-orang salaf, para salafus soleh. Setiap orang yang mengikuti jalan para salafus soleh, Rasulullah, para sahabat, dan setiap orang yang mengikuti petunjuk mereka, ya kan. Dan apa itu prinsip salafus soleh dalam beragama, ya kan, ini insya Allah akan dijelaskan tanda-tandanya, ya kan, pada pasal-pasal berikut ini nanti yang akan kita bahas, dari mulai permasalahan akidah, ya kan, yang ini menjadi prinsip dan bagian dari At-Taifah Al-Mansurah atau prinsip jalan golongan
golongan selamat, ya kan. Insyaallah nanti kita akan membahas tentang permasalahan at-taifah al-mansurah, kemudian setelah itu tentang macam-macam tauhid, kemudian makna la ilaha illallah, kemudian setelah itu makna Muhammadur Rasulullah, yang ini menjadi prinsip dasar bagi akidah orang-orang yang berada pada jalan golongan selamat. Dan sedikit mungkin kita singgung tentang permasalahan taifah al-mansurah atau kelompok yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mendapatkan jawaban siapakah taifatul mansurah, ya kan, yang bakal mendapatkan pertolongan dari Allah, maka kita bisa melihat poin ke-1, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Kata Rasulullah, senantiasa ada sekelompok dari umatku yang selalu memperjuangkan kebenaran. Ini artinya apa? Kebenaran dari Allah itu tidak mungkin pupus, tidak mungkin padam. Bagaimanapun kuatnya gencaran serangan yang begitu gencar untuk menghancurkan kebenaran agama Allah, tapi tetap kebenaran itu tidak akan hilang. Pasti masih tetap akan ada orang-orang yang memperjuangkan kebenaran tersebut. La yadhurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Tidak membahayakan mereka, tidak akan menggoncangkan mereka orang yang memperjuangkan kebenaran tadi, ya kan? Tidak akan sama sekali mengganggu mereka, menyebabkan mereka putus semangat atas orang-orang yang menghinakan mereka, hatta ya'tiya amrullah, sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa taala, itu datangnya hari kiamat. Sebagai penentu akhir, mana orang-orang yang akan berada pada golongan kiri dan mana orang-orang yang akan berada pada golongan kanan. Mana yang akan menerima kitab sucinya dari tangan kanannya dan mana yang akan menerima kitab sucinya dari tangan kirinya. Mana yang akan menjadi manusia yang bisa selamat di dalam perjalanan melewati sirat, jembatan sirat yang terbentang antara neraka dan surga, yang bawahnya itu adalah neraka, dan disambut oleh Rasulullah SAW. Mana yang akan meminum air telaga Rasulullah SAW, ya kan? Karena orang-orang yang berada pada perbuatan bid'ah, dia tidak akan diberi kesempatan untuk bisa meminum dari air telaga Rasulullah SAW, yang airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, dan barang siapa meminumnya tidak akan terasa haus selamanya. Dan Rasulullah sudah menyambut di ujung jembatan sirat dan di pintu gerbang surga. Semoga kita semua menjadi manusia-manusia yang bisa mendapatkan kemuliaan tersebut. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis kedua, idza fasada ahlus syam fala khaira lakum. Jika penduduk Syam telah rusak, maka tidak ada lagi kebaikan bagi kalian. Dan kita melihat bagaimana, ini salah satu tanda ya, keadaan di Syam seperti di Suriah sekarang, Palestina, ya kan. Kalau kita mau lihat bagaimana Yahudi masuk kepada kota Palestina, ya kan, jangan 100% yang disalahkan Yahudi, umat Islamnya sendiri perlu disalahkan. Yang menjual tanah-tanahnya kepada orang Yahudi siapa? Orang Palestina sendiri. Walaupun kita nggak mukul rata ya. Nah ini makanya kalau Rasulullah katakan umat Islam banyak, tapi seperti buih. Kenapa mereka sampai tidak ada harganya? Karena mereka kena penyakit wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Bukan berarti kita nggak boleh memiliki dunia, nggak apa-apa kita memiliki dunia. Bukan berarti salah kalau ada orang Muslim kaya, memiliki harta, nggak salah. Akan tetapi kayanya seorang Muslim tidak boleh seperti kayanya orang kafir. Tapi di zaman sekarang orang kayanya umat Islam
Bahkan mungkin lebih hancur daripada kayanya orang kafir. Antum tahu Bill Gates? Siapa Bill Gates? Pemilik Microsoft. Siapa yang nggak pakai Microsoft zaman sekarang? Dan bagaimana kekayaannya? Menyumbangkan separuh hartanya, ngikuti prakteknya Umar bin Khattab. Separuh hartanya disumbangkan untuk yayasan-yayasan dana bakti yang mendukung, ini menurut mereka baik kan, mendukung penyebaran khususnya seperti kristenisasi, liberalisasi. Nah ini malah umat Islamnya yang kaya, yang satu koleksi pesawat, yang satu koleksi mobil, dari mulai pertama beli sampai orangnya mati, itu mobil itu baru dipakai mungkin 2 kali seumur hidupnya. Sampai dibuatkan museum khusus untuk mobil-mobilnya. Yang orang-orang kafirnya nggak mungkin seperti itu. Lebih kenal bagaimana cara menggunakan harta daripada umat Islam. Marlboro, milik perusahaan apa ini? Philip Morris. Yang punya perusahaan Sampurna juga udah dibeli kan sahamnya sama Philip Morris. Itu penghasilannya, Allah Akbar. Pernah saya lupa itu berapa. Itu sensus dari negara-negara Islam toh, pemakai rokok Marlboro. Apalagi sekarang sudah macam-macam, Pak. Ada yang kemasan putih, Night, Marlboro Night. Ada lagi keluar baru lagi Marlboro Black, ya kan. Ada lagi keluar Red. Marlboro udah dari dulu Red, memang separuh merah. Keluar lagi yang warnanya Romadi. Romadi? Abu-abu, ya kan. Abu Jahal, Abu Lahab. Abu-abu, ya kan. Yang ada sedikit pedes-pedesnya, walaupun gak pernah ngerasakan gimana katanya, seperti itu atau kayaknya. Itu penghasilannya dia sumbangkan sekitar 2,5% Ustaz. Iya, 2,5%. Kayak zakat, Pak. Pemasukan rutin tiap bulannya kepada kepada Israel. Sehingga F-16 itu pesawat yang harganya 4 juta dolar kalau nggak salah, itu bisa dibeli dalam jangka waktu 1 bulan. Itu satu pesawat dari satu perusahaan toh. Belum Starbucks, belum McDonald, belum mereka yang menguasai media, mereka yang menguasai pertelevisian. Umat Islamnya melempem kayak kerupuk. Dimakan mulur, Pak. Dikunyah nggak bisa. Kenapa? Nah itu makanya Islamnya taunya cuma adat istiadat, nggak tahu agamanya. Dapat mobil baru, gebyur kembang setaman, diuji coba malah diremekkan sama Allah, jebret, wah kembangnya nggak mempan itu. Nah itu malah tolak bala, malah bala yang datang. Dihancurkan. Alhamdulillah orang yang makainya masih Allah kasih keselamatan dan hidup, tidak sama sekali terluka. Ini harusnya kan ingat, sadar siapa yang ngasih keselamatan sama diri kamu. Umat Islamnya kalau beli mobil baru, ya kan, waduh mas nggak diselamatin, ya kan, rupanya nggak bakhil dia. Habis itu masih berhenti, bukan lagi jalan, ditabrak dari belakang. Nah itu, ini
Ini mungkin karena nggak diselamatin, akhirnya selamatan juga. Jarak sebulan, tabrak lagi dari depan, jeder. Selamatan lagi. Kemarin tadi yang orang yang minta selamatan ngomong, Pak itu mungkin selamatannya kurang Pak. Karena kebetulan lama ini di kampung nggak ada yang mati, jadi yang tahlilan nggak ada, berkatnya kurang. Oh nggak ada orang mati sini ya, iya kan? Kenapa? Biasanya jatahnya setiap minggu paling tidak ada 2 orang dapat berkat. Ini kok udah sampai 2 minggu nggak ada yang nungguin orang mati. Kenapa? Bukan modalnya tapi cari berkatnya. Makanya saya usulkan kalau membuat tahlilan atau membuat yasinan, sistemnya apa? Air putih cukup. Air putih cukup sudah. Ini yang saya mampu. Situ datang mau ibadah atau mau apa? Mau makan. Seperti itu. Iya kan? Ada kan? Cuma air putih. Insya Allah 3 minggu bubar. Air putih aja. Habis itu cara ngaji yasinnya suruh satu-satu. Gantian. Tiap orang dapat jatah 20 ayat. Bubar nggak ada yang datang Pak. Karena mayoritas nggak bisa baca Quran. Mereka cuma ikut-ikutan tok, dan ramenya digebrakan tarikan awal aja. Yasin war Quran inna kami susah. Si penting apa? Mulutnya kecap seperti itu. Percis itu. Makanya diadakannya coba seperti itu, ya kan? Insyaallah bubar. Kalau mau suruh tadi lagi nggak mau, kenapa? Membacanya satu-satu, ya kan? Ya kan, nanti kasih ustadz yang benerin lagi, yang untuk membenerin bacaan itu. Satu orang 20 ayat, mungkin 2 ayat berlalu masih dibolak-balik terus. Kenapa? Bacanya nggak bener. Seperti itu. Iya. Sedikit lagi. Imam Syafi'i berkata kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Nah ini kita lihat bagaimana rendah hatinya Imam Syafi'i, tawadhu'nya. Engkau lebih tahu, kata Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad, tentang hadis daripadaku. Padahal Imam Ahmad ini muridnya Imam Syafi'i. Kamu ini sekarang sudah lebih pintar dari aku, sudah lebih pandai dalam ilmu hadis daripada aku, ya kan? Dan apabila sampai kepadamu wahai Ahmad hadis yang sahih, maka beritahulah kepadaku, ajari aku, ya kan? Sehingga aku bisa bermadhab dengan hadis tersebut, bukan kepada orangnya, karena orang bisa salah, tapi kalau Allah kalau Rasul maksum, supaya saya bisa bermadhab dengan hadis tersebut, ya kan? Baik yang bawa hadis itu orang Hijaz, orang Kufah maupun orang Basrah. Ukurannya bukan, ya kan, Kufahnya, Basrahnya, seperti zaman sekarang Muhammadiyahnya, NU-nya, Persisnya, itu bukan. Tapi apa yang engkau bawa dari hadis atau dalil qala Allah dan qala Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Syarafu Ashabul Hadith menulis, jika sahibur ra'yi, yaitu orang yang lebih mendahulukan pendapat akalnya daripada hadis, ya kan, disibukkan dengan ilmu pengetahuan yang bermanfaat baginya, lalu dia mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah SAW, niscaya dia akan mendapatkan sesuatu yang membuatnya tidak membutuhkan lagi kecuali sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengandung pengetahuan tentang dasar-dasar tauhid, menjelaskan tentang janji-janji ancaman Allah Tabaraka wa Ta'ala, sifat Tuhan alam semesta, menceritakan tentang perihal sifat surga dan neraka, dan apa yang disediakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalamnya buat orang-orang yang bertakwa dan ingkar terhadap Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Dan di dalam hadis kita bisa melihat kisah-kisah para nabi dan berita-berita orang yang zuhud, para kekasih Allah, nasihat-nasihat yang mengena, pendapat-pendapat ahli fikih, khutbah-khutbah Rasulullah SAW, dan mukjizat-mukjizat yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW yang lainnya. Di dalam hadis terdapat tafsir Al-Quranul Azim, kabar dan peringatan yang penuh dengan kebijaksanaan, pendapat-pendapat sahabat tentang berbagai hukum yang terpelihara. Ini kemuliaan yang sangat besar sekali, dan ini yang akan menjadi tabungan dan catatan amal baik kita kelak nanti di akhir. Wallahu alam. Kita berdoa dan mohon kepada Allah semoga kita dijadikan sebagai kelompok golongan ahli as-sunnah wal jamaah, itu golongan selamat yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan kepada kita rezeki untuk bisa mengamalkan agamanya, cinta kepada orang-orang yang cinta kepada agamanya dan Rasulnya, dan membantu orang-orang yang mengamalkan sunnah-sunnah Rasulnya Muhammad SAW. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mungkin sedikit tanya.